129. Sangat berharap. Kenapa Tuan Muda tidak menghubungiku sejak beberapa hari ini? Apakah karena sudah ada Maya di sisinya, sehingga dia melupakanku? Batin hati Ivory bertanya-tanya. Saat ini, Ivory sedang berdiri di balkon hotel tempat dia menginap selama ini. Pandangannya menerawang jauh ke atas bukit, di mana Villa Dion berada. Dari setiap sudut kota, apalagi hotel bintang 5 yang saat ini Ivory tinggali, terlihat dengan jelas villa milik Dion itu. Karena setiap lampu yang dipasang, cahayanya sangat terang sekali. Gemerlapnya terlihat dengan jelas dari kejauhan. Ke arah villa itulah saat ini, sekitar pukul 11 malam, Ivory tengah menatap gemerlapnya villa milik orang yang sangat dicintainya itu. Haru dan sedih mengiringi setiap hembusan nafasnya. Tarikannya begitu berat, menyiratkan duka yang sangat dalam terasa. Oh cintai, kenapa kau mempermainkan hati setiap pemujamu? Tak tahukah engkau, saat ini pesonamu tidak berlaku padaku? Begitulah jerit hati Ivory malam ini. Protes atas ketidakadilan cinta yang selama ini dipuja-puja seluruh manusia. Galau, gabut, pusing dan begah. Itulah yang saat ini dirasakan oleh Ivory. Ingin rasanya dia berteriak sekuat tenaga, menumpahkan segala beban di hati, tapi dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Dia hanya tertunduk diam, dengan bulir air mata bening mengalir dari setiap sudut matanya. Hatinya benar-benar sedih tidak terperikan. Biasanya di malam-malam seperti ini, Dion atau dirinya selalu berkomunikasi melalui telepon atau melalui video call. Tapi sudah 2 malam ini, Dion tidak lagi menghubunginya. Memikirkan semua itu, air matanya bertambah deras mengalir. Apakah aku harus pergi dari sisi Dion dan meletakkan jabatanku sebagai seorang sekretaris di perusahaannya, supaya aku bisa pergi sejauh-jauhnya, agar bisa melupakan orang yang begitu sangat kusayangi dan kucintai itu? Keluhnya begitu dalam. Walaupun mungkin saat ini Tuan Muda sudah tidur, tapi aku harus tetap mengatakan ini padanya. Dan tidak bisa ditunda-tunda lagi, batinnya dalam hati. Bif. Tidak disangka-sangka, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, telepon dari Dion masuk. Bergegas dia mengambil handphonenya, dan menekan tanda terima lalu berkata, "Tuan Muda." Sapanya begitu senang. "Ivo, bagaimana kondisimu saat ini?" tanya Dion dari seberang telepon sana. "Tidak begitu baik Tuan Muda. Maksud saya kondisiku baik-baik saja," jawab Ivory mencoba berbohong pada Dion. "Aku tahu bagaimana kondisimu saat ini Ivo. Kau tidak bisa membohongiku." Tangkis Dion tepat sekali. "Benar apa yang aku katakan tadi Tuan Muda. Kondisiku baik-baik saja. Dan saat ini pun aku sedang bersiap-siap ingin tidur," jawab Ivory sekali lagi berbohong. Padahal saat ini dia sedang berada di balkon hotel, tengah menatap villa memiliki Dion dari kejauhan. "Sudahlah kau jangan berbohong lagi. Dari suaramu saja aku bisa menebak apa yang tengah terjadi padamu. Kau habis menangis bukan?"
Tanya Dion langsung pada intinya. Ivory terdiam tidak bisa menjawab iya atau tidak. Saat ini, dia benar-benar malu atas kondisinya yang rapuh seperti itu. Selama ini, dia dikenal sebagai seorang profesional muda yang tangguh, tegas dan tegar dalam menghadapi setiap masalah yang datang. Tapi kali ini, dia benar-benar takluk dengan 5 aksara yang bernama cinta. Sekuat apapun dia menolak, sejauh apapun dia pergi, dan sedalam apapun dia menyelam, kelima aksara itu terus-menerus mengejarnya. Selagi belum menemukan pasangannya, maka kelima aksara itu akan terus terbang, menyelam, melayang dan menerawang kemana-mana. Ivory benar-benar tidak berkutik kali ini, sehingga pertanyaan tuan mudanya tidak digubris sama sekali. Ivo, apa perlu aku yang datang ke hotel tempatmu menginap? Tanya Dion kesal, karena sekian lama pertanyaannya tidak kunjung dijawab. Tuan muda tidak perlu melakukan itu. Iya, aku akan. Jujur, memang aku habis menangis tadi. Jawab Ivory terus. Teras. Aku tahu apa yang menyebabkanmu bisa menangis seperti itu. Saat ini, aku ingin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya padamu. Tidak usah tuan muda. Biarlah. Kau diam saja. Dan cukup mendengar apa yang akan aku katakan padamu. Oke. Desak Dion tiba-tiba memotong perkataan Ivory. Sekali lagi Ivory tidak menjawab, tetapi hatinya bertanya-tanya, apa yang akan dikatakan oleh tuan muda Dion padanya malam ini. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu itu, Ivo. Bahkan dari sejak pertama ketika dulu kau memberikan kedua kartu itu padaku. Tapi karena aku dibutakan oleh dendam, apalagi yang namanya hubungan rumah tangga, menjadikanku sedikit trauma, dan menganggap bahwa setiap hubungan, apalagi rumah tangga itu, tetap akan berakhir sama. Tapi ternyata pikiranku itu salah. Sejak aku bertemu dengan beberapa orang gadis termasuk dirimu, maka aku jadi bisa menilai bahwa tidak semua wanita itu jahat dan licik. Pikiranku yang salah selama ini. Sehingga perhatian yang kau berikan padaku itu, kuanggap tidak ada. Dan aku tahu setiap sikapku yang cuek tersebut pasti membuat perasaanmu terluka. Tapi sebagai seorang wanita yang tegar, kau tetap tidak terpengaruh, dan terus berusaha sabar menghadapi sikap masa bodohku itu. Malam ini aku ingin mengatakan, bahwa sebenarnya aku juga menyukaimu. Tapi karena hubungan kerja yang selama ini ada di antara kita, maka aku berusaha menahan diri. Tapi sejak perjodohan yang tidak aku sangka itu, karena desakan dari kakekku, aku bisa melihat bagaimana reaksimu saat itu. Aku sadar, ketika kakekku dengan tanpa perasaan menyanjung-nyanjung keberadaan Maya tersebut, tanpa memikirkan lagi perasaan orang lain, membuat hatimu sakit dan terabaikan. Aku tahu saat itu kau terluka, Ivo. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku tidak mau menyinggung perasaan kakekku sendiri, apalagi melukai hatinya. Jadi dengan terpaksa aku diam saja, dan pura-pura menerima perjodohan itu, dengan harapan, pada suatu hari nanti, akan bisa menjelaskannya secara perlahan pada kakekku itu.
Barusan ini, Paman Tiger menemuiku, membicarakan masalah perjodohan itu, dan sudah disepakati bahwa perjodohan antara aku dengan Maya ditunda. Dalam artian, jika memang berjodoh, ya bersatu. Jika tidak, ya apa boleh buat. Paman Tiger pun merasa seperti itu. Dia merasa tidak enak terhadap Muifo, karena dia bisa melihat bagaimana reaksimu saat kakekku mengatakan telah menjodohkanku dengan Maya. Dari situ dia menilai bahwa ada hubungan khusus antara aku denganmu. Tapi saat itu sama sepertiku, dia tidak berani menyela atau membantah sedikit pun. Dan malam ini, baru dia berterus terang. Sebenarnya dia pun berat hati untuk menerima perjodohan itu. Tapi apa boleh buat, katanya. Malam ini aku tegaskan padamu Ivo, bahwa aku tidak bersungguh-sungguh menerima perjodohan tersebut. Nanti aku akan berbicara dari hati ke hati dengan kakekku. Aku ingin mengatakan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Walaupun orang yang akan dijodohkan denganku itu sangat cantik, tetapi untuk saat ini, hatiku belum bisa tertarik. Jadi kumohon padamu Ivo, agar tetap tegar, dan tidak mudah putus asa, karena ucapan kakekku itu. Percayalah, kedudukan cinta itu jauh lebih kuat dari senjata apapun. Semoga kau bisa percaya dengan apa yang kukatakan ini. Ucap Dion panjang lebar. Tutu tuan muda. Aku. Sudahlah Ivo. Sekarang tidurlah dengan nyenyak. Karena besok banyak tugas yang harus kau selesaikan. Oke. Sergah Dion sambil mematikan sambungan teleponnya. Baik tuan muda, jawab Ivory sambil tersenyum senang. Dan berjingkrak-jingkrak gembira ketika mendengar penjelasan dari Dion tadi. Ivory pun segera masuk ke kamarnya, karena udara sudah semakin dingin. Di dalam kamar, Ivory kembali berjingkrak-jingkrak kegirangan. Mirip seperti anak kecil yang baru dikasih permen oleh orang tuanya. Ivory. Ternyata wanita tetaplah wanita. Apabila berhadapan dengan yang namanya cinta, tetap akan luluh dan lumpuh karenanya. Ah, masa bodoh, katanya. Yang penting tuan muda Dion sudah berkata jujur padaku. Dan aku masih mempunyai harapan. Dia adalah cinta pertamaku. Dan dia pula lah yang bisa menggetarkan hatiku. Kata Ivory bergumam sendiri. Kemudian merebahkan tubuhnya di kasur empuk hotel tersebut. Dan tak lama kemudian terlelap cantik, sambil tersenyum manis. Lega rasanya sudah bisa menjelaskan masalah ini pada Ivory. Ucap Dion lirih pada diri sendiri. Dan berjalan meninggalkan kursi yang tadi diduduknya itu. Sebaiknya aku cepat tidur. Karena besok pagi ada pekerjaan yang sedang menunggu. Gumamnya sambil melangkah. Salam hormat tuan muda. Sapa Hans dengan hormat. Ya, terima kasih. Sambut Dion datar. Maaf kalau saya lancang bertanya. Apakah ada perkara yang mengganggu pikiran tuan muda? Hingga selarut ini belum tidur. Dan masih berada di luar. Tanya Hans penasaran. Oh, tidak ada Hans. Hanya ingin mencari udara segar saja. Jawab Dion mencoba berbohong. Oh ya tuan muda. Besok kan rencananya tuan muda akan mengunjungi pabrik baru di kota B itu.
kata Hans sekedar mengingatkan Dion. Ya kau benar. Pastikan segala sesuatu sudah selesai sebelum aku, kakek dan Tiger sampai ke sana. Jawab sekaligus perintah Dion tegas pada Hans. Siap Tuan Muda. Jawab Hans cepat. 130. Masalah terselesaikan. Keesokan harinya, di ruang makan villa milik Dion. Salam kakek. Sapa Dion sesaat sebelum duduk di kursi ruang makannya. Wah sudah bangun ternyata. Ayo kita sarapan dulu baru minum teh sesudahnya. Sahut kakek Birawa penuh kasih sayang. Terima kasih kek. Sambut Dion sambil duduk. Bagaimana kondisimu pagi ini? Ucap kakeknya basa-basi saja. Seperti yang kakek lihat, Dion segar bugar saja. Jawab Dion berbohong. Padahal tubuhnya masih lemas akibat tidur terlalu larut malam tadi. Kemana si Tiger itu? Juga calon cucu menantuku kenapa belum gabung juga untuk sarapan? Tanya kakek Birawa lagi. Dion juga tidak tahu kek. Mungkin mereka sedang lari pagi. Karena kebiasaan mereka suka melakukan itu setiap hari. Jawab Dion sekenanya. Kenapa kau tidak ikut lari pagi juga? Kan bagus untuk kesehatanmu. Usul kakek Birawa kena-kena saja. Lagi pula dengan lari pagi bersama Maya, kalian bisa saling mengenal dan akrab satu sama lain. Sambungnya lagi mengharap. Lain kali sajalah kek. Toh masih 3 hari lagi mereka di kota ini. Jadi masih ada waktu. Tolak Dion sudah mulai jengah. Hari ini, Dion akan mengunjungi pabrik baru di kota B itu. Dion harap kakek bisa ikut ke sana. Ucap Dion mengalihkan pembicaraan. Ya tentu saja. Kakek memang ingin ke sana. Sekalian ingin mengecek. Seperti apa bentuknya? Jawab kakeknya sedikit sewot. 3 hari ke depan, Dion mau mengunjungi kota Teluk Berlian pula. Untuk mengecek kesiapan pembuatan tambang emas baru di sana. Sambung Dion membahas topik lain lagi. Kakek juga sudah lama ingin pergi ke sana. Sekalian juga melihat-lihat hasil karya cucu kakek yang tampan ini. Ucap kakek Birawa mencoba menggoda cucunya. Dan sudah mulai melupakan pembahasan tentang Maya tadi. Menurut kabar, kau, melalui James dan Erisa telah mampu merubah sebuah desa miskin dan tertinggal menjadi sebuah kota maju dan menjanjikan. Apakah itu benar Dion? Tanya kakeknya penasaran. Kakek lihatlah sendiri nanti. Bagaimana megah dan indahnya kota hasil karya orang-orang kita di sana. Sahut Dion. Mempromosikan hasil karya orang-orangnya itu. Kakek jadi tidak sabar. Ingin secepatnya pergi ke sana. Ingin rileks. Sambil menikmati panorama resormu di Teluk Berlian itu. Respon kakeknya senang. Di sana kakek juga ingin berendam di air panas. Yang katanya sangat bagus. Benarkah itu Dion? Benar kek. Mata, tubuh dan jiwa kita nanti akan dimanjakan oleh semua fasilitas yang ada di sana. Sahut Dion membenarkan. Sekaligus menjawab pertanyaan kakeknya itu. Baguslah. Tidak percuma kakek mempercayakan perusahaan kakek itu pada cucu kakek yang pintar ini. Hebat-hebat. Ujinya tulus. Oh ya kek. Menurut informasi Govin, katanya luka di lambung kakek itu sudah sembuh 100%. Apakah itu benar kek?
Tanya Dion mengalihkan pembicaraan lain. Kau benar. Perut kakek tidak lagi merasa begah sehabis makan atau minum. Ini semua berkat ramuan ginseng dan bahan-bahan lain yang diwajibkan oleh si Govin itu untuk kakek minum. Baguslah kalau begitu. Dion senang mendengarnya. Respon Dion apa adanya. Ngomong-ngomong, bagaimana rasanya bakal memperistri seorang gadis cantik seperti Maya itu? Tanya kakek Birawa mengalihkan topik pembicaraan. Dan kembali lagi membahas tentang Maya. Dion menyemburkan sedikit teh yang hampir habis diminumnya itu ke arah samping. Karena terkejut mendapat pertanyaan kakeknya yang tiba-tiba membelokkan arah pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, Dion mendapatkan ide untuk tidak menjawab pertanyaan dari kakeknya itu. Dengan berkata, "Oh ya kek, rencana kunjungan ke pabrik baru itu masih 2 jam lagi. Karena sudah selesai sarapan, Dion pamit undur diri dulu. Mau siap-siap. Lagi pula perut Dion mules." Ucap Dion sambil berdiri. Dan tanpa menunggu jawaban dari kakeknya, Dion buru-buru kabur dengan langkah cepat. Dasar anak muda tidak punya sopan santun. Ditanya baik-baik, malah kabur begitu saja. Kutuk kakek Birawa kesal. Dion bukannya benar-benar pergi ke kamar mandi, tapi malah duduk di gazebo samping depan vilanya itu, sambil menelepon seseorang. Sebenarnya aku malas mengajak Tiger dan Maya itu, tapi tak enak saja dengan kakek. Takutnya dia tersinggung, kata Dion dalam teleponnya itu. Tuan muda bisa saja beralasan lain, kalau memang tidak mau mengajak mereka. Tapi menurutku, akan lebih baik jika mereka diajak serta. Karena bagaimanapun, Paman Tiger dulunya adalah pemilik tanah tempat pabrik baru itu dibangun. Jawab seseorang di seberang telepon sana yang ternyata adalah Ivory. Tapi apakah tidak menjadi masalah bagimu jika nanti kakek terus membicarakan masalah itu di sana? Tidak tuan muda, karena bagaimanapun, Maya itu calon istri Anda. Jadi setidaknya akan lebih mengenal dan dekat satu sama lain. Jawab Ivory enteng, tapi hatinya perih dengan kenyataan yang ada. Kalau kau juga ikut-ikutan membicarakan masalah itu, kau sama saja sifatnya dengan kakekku itu. Sergah Dion mulai tidak senang. Maafkan Ivo tuan muda. Jawab Ivory gugup dan mulai merubah sebutan aku ke saya. Dan sekarang ini menyebutkan namanya pula. Sekali lagi aku tegaskan. Untuk saat ini aku belum mau menikah. Tidak dengan Maya juga dengan siapapun. Mungkin termasuk dirimu. Walau kakekku telah menjodohkanku dengan Maya, tapi aku tetap menolak. Karena aku masih memikirkan orang lain. Tegas Dion dengan suara kuat. Jadi kau menolak perjodohan itu Dion? Beraninya kau? Ucap seseorang yang tiba-tiba saja datang dengan suara cukup keras. Kakek. Respon Dion gugup. Kakek pikir kau akan senang dengan perjodohan itu. Tapi ternyata perkiraan kakek itu salah. Coba katakan. Apa yang menghalangimu hingga kau menolak perjodohan itu? Atau jangan-jangan, kau sudah ada yang lain Dion? Ucap kakeknya emosi, sambil melirik ke arah tangan Dion yang sedang memegang handphonenya. Dari seberang sana,
Ivory mendengar dengan jelas apa yang barusan diucapkan oleh tuan besarnya itu. Sedang telepon siapa kau, Dion? Sini. Kakek mau bicara. Ucap kakek Birawa sambil merebut handphone milik Dion. Kakek. Jangan. Respon Dion terkejut. Tapi sudah terlambat. Halo. Dengan siapa aku bicara? Ucap kakek Birawa cepat. Tanpa melihat lagi nomor kontak dan foto yang ada di dalam kontak tersebut. Tutu tuan besar. Sasa saya Ivory tuan. Jawab orang di seberang sana. Yang ternyata adalah Ivory. Oh ternyata kau. Jadi alasan Dion menolak perjodohan itu karena kau Ivory. Bentak tuan Birawa marah. Bukan seperti itu tuan besar. Saya hanya. Diam. Beraninya kau mencoba membatalkan perjodohan itu. Apa kebisaanmu hingga mempunyai keberanian semacam itu? Hardiknya penuh emosi. Tuan besar. Ini tidak seperti yang tuan besar sangka. Saya mana berani dan punya hak untuk membatalkan perjodohan itu. Bela Ivory ketakutan. Bagus. Ternyata kau sadar diri. Dengar baik-baik Ivory. Dion sudah dijodohkan dengan Maya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh membatalkannya. Tegas tuan Birawa dengan suara tinggi. Tapi Dion bisa kek. Sanggah Dion tiba-tiba. Dan saya juga tuan besar. Sambung Maya tiba-tiba. Didampingi oleh Tiger. Ayahnya itu. Kalian. Respon kakek Birawa terkejut sekali. Apa maksud semua ini? Kakek sudah dengan tulus menerimamu sebagai calon cucu menantu kakek. Tapi kenapa kau berani menolak keinginan kakek ini? Maya yang ditanya menciut nyalinya. Tapi sebagai seorang gadis yang cerdas, dia harus berani mengutarakan kebenaran dan ganjalan yang ada di hatinya beberapa hari ini. Mohon maaf jika saya lancang tuan besar. Saya bukannya menolak perjodohan ini, tetapi melihat kondisi tuan muda yang belum siap, dan sejak dari awal sudah kami amati, maka kami terpaksa melakukan ini. Jawab Maya cukup bijaksana. Lagi pula tuan muda mungkin masih trauma dengan pernikahan pertamanya yang gagal itu. Tapi percayalah tuan besar. Jika kami memang berjodoh maka kami tetap akan bersatu. Sambung Maya. Mencoba menenangkan kemarahan dari kakek Birawa tersebut. Masalah semakin rumit. Jodoh. Trauma. Kalau ada jodoh. Kalau ada jodoh. Itu terus kata yang selalu ku dengar sejak dari dulu. Sanggah kakek Birawa mulai melemah. Kakek. Dalam kesempatan ini, Dion ingin berterus terang kepada kakek, agar kakek tidak salah paham nantinya. Dion bukannya menolak perjodohan ini kek, tetapi Dion benar-benar belum siap. Lagi pula Dion belum menjatuhkan hati kepada siapa nanti Dion akan menikah. Saat ini, Dion masih ingin sendiri kek, agar lebih fokus menangani perusahaan yang besar itu. Dan mohon maaf kek kalau Dion lancang. Saat ini masih ada orang yang benar-benar tulus mencintai Dion apa adanya. Bahkan sudah cukup lama. Tapi Dion mengacuhkan saja perhatiannya itu. Dialah yang telah memberikan semangat kepada Dion. Sebelum apalagi sesudah kejatuhan Dion itu, hingga menjadi seperti ini. Selapa gadis itu? Tanya kakek Birawa tiba-tiba menyela. Dion harap kakek tidak akan marah.
Karena bagaimanapun ini keluar dari hati Dion yang paling dalam. Jawab Dion dengan suara pelan. Ya. Cepat katakan siapa. Orang itu adalah Ivory Cake. Apa? Ujar kakek Birawa terkejut. Sejak kapan kalian dekat seperti ini? Hingga mempunyai hubungan khusus. Kenapa kakek tidak tahu? Atau tidak dikasih tahu sebelumnya? Sambung kakek Birawa kecewa. Kemudian diam. Sesaat setelah itu berbicara lagi. Kakek jadi tidak enak hati dengan Ivory. Karena sudah memarahinya tadi. Ucapnya penuh penyesalan. Dasar kau ini Dion. Kenapa kau tidak mau berterus terang kepada kakek? Bentaknya marah. Bukan Dion tidak mau berterus terang kek. Tapi jujur Dion katakan. Sampai saat ini, Dion belum menentukan pilihan. Apakah Ivory atau Maya? Jawab Dion apa adanya. Ternyata begitu. Dan kakek telah salah menilai Ivory. Kakek harus minta maaf padanya. Membuka layar handphone kemudian berbicara lagi. Ivory, apakah kau masih ada di sana? Tanya kakek Birawa datar. Siap Tuan Besar. Saya masih setia mengikuti pembicaraan ini. Jawab Ivory terkejut. Bagus kalau begitu. Sekarang aku tegaskan dan kau harus dengar. Siap Tuan Besar. Yang pertama, aku tidak tahu ada hubungan khusus antara kalian. Dan sejak kapanpun aku tidak tahu. Jadi tanpa memikirkan perasaanmu dan perasaan orang lain, termasuk Maya, aku dengan serta-merta menjodohkan Dion dengan orang lain. Sementara kau sudah sejak lama menemani dan memberikan semangat kepada cucuku itu. Aku sungguh salah. Jadi untuk alasan ini, aku minta maaf. Ucap kakek Birawa dengan suara kakek. Apakah kau mau memaafkanku Ivory? Siap Tuan Besar. Apapun yang Tuan ucapkan, saya siap memaafkannya. Tuan Besar tidak salah. Bagus kalau begitu. Sekarang kau bersiap-siaplah untuk menemani Dion mengunjungi pabrik baru di kota B itu. Baik Tuan Besar. Ucap Ivory senang dan lega. Tiger dan juga kau Maya. Jika memang anakmu itu berjodoh dengan cucuku ini, maka mereka akan bersatu. Tetapi mungkin dalam situasi yang berbeda. Maksud kakek? Tanya Dion penasaran. 131. Keputusan besar. Masih juga kau bertanya. Apakah kau tidak bisa menerjemahkannya sendiri? Jawab kakeknya malah balik bertanya pada Dion. Dion sungguh tidak mengerti kek. Sanggah Dion lugu. Dasar anak muda tidak peka. Sekarang kau dengar baik-baik. Kakek telah menjodohkanmu dengan Maya. Sedangkan kau mungkin lebih memilih sekretarismu itu. Jadi kakek bisa berbuat apa? Mau mendesakmu atau memarahimu? Kau bukan lagi anak kecil. Mau tetap memaksa apa lagi? Jadi kau putuskanlah sendiri. Siapa yang akan kau pilih? Kakek cuma berharap agar kau tidak mengecewakan keduanya. Ucap Tuan Birawa mengandung teka-teki besar. Baik Dion. Tiger maupun Maya tidak bisa mengerti apa maksud dari kakek Birawa itu. Di benak mereka timbul tanda tanya. Disuruh memilih salah satu di antara dua. Tetapi kemudian mengatakan jangan mengecewakan keduanya. Maksudnya ini apa? Batin mereka masing-masing tidak mengerti. Kalau memilih Maya, tentu saja Ivory akan kecewa.
Kalau memilih Ivory begitu juga sebaliknya. Apakah harus memilih keduanya? Duh, pusing kepalaku, batin Dion dalam hati. Setelah dipikir-pikir beberapa saat, barulah Dion, Maya dan Tiger memahami apa maksud perkataan kakek Birawa itu. Kesannya, Tuan Birawa ingin bersikap bijak, tidak mau ada satupun yang tersakiti. Berarti keduanya harus dipilih oleh Dion, bagaimanapun caranya. Jika seandainya memang itu terjadi, dan memang sudah suratan takdir mereka untuk berbagi, maka Maya dengan lapang dada akan menerima keputusan dari Dion tersebut. Mungkin begitu juga dengan Ivory. Mudah-mudahan sikap mau menang sendirinya itu tidak berlaku dalam masalah seperti ini. Apalagi dengan adanya Tuan Birawa, tentu saja dia tidak akan berani membantah. Kalau kata tuan besarnya A ya harus A, kalau B, ya tetap harus B. Jadi maksud kakek, ya, ternyata kau cukup cerdas, mengerti apa maksud kakek. Jawab kakeknya cepat. Tidak mungkin itu bisa terjadi, kek. Sanggah Dion penuh keraguan. Tuan muda, sapa Tiger mencoba menengahi keraguan hati Dion itu. Dion yang dipanggil barusan mengalihkan pandangannya ke arah Tiger, kemudian berkata, "Ada apa, Paman? Paman tentu tidak setuju dengan keputusan kakekku itu." Ucap Dion langsung mengena pada intinya. Anggapan tuan muda salah. Maaf kalau Paman lancang berkata. Paman menolak tidak. Menerima pun juga tidak. Karena keputusan itu ada pada anak Paman ini. Apakah dia menerima atau tidak? Itu tergantung keputusannya sendiri. Jawabnya bijak sambil memandang ke arah Maya. Maya yang ditatap tidak berkutik. Sebenarnya sudah sejak lama ucapan Tuan Birawa itu samar-samar dia pahami. Tetapi karena masih ragu, dia hanya diam saja. Namun setelah sekian lama, barulah dia memahami maksud ucapan Tuan Birawa tersebut. Dia menginginkan agar Dion memilih keduanya, yaitu dia dan Ivory. Jika memang sudah demikian adanya, maka Maya dengan lapang dada akan menerima kondisi seperti itu. Jadi bagaimana Maya? Apakah kau setuju dengan saran kakek tadi? Tanya Tuan Birawa tiba-tiba. Sayami. Hahaha. Sudah aku kira kau pasti akan setuju. Ucap Tuan Birawa memotong perkataan dari Maya tersebut. Maya yang belum sempat menyelesaikan kata-katanya itu menjadi tertunduk malu, dengan senyum manis menawan sekali. Lalu bagaimana denganmu, Tiger? Apakah kau tidak keberatan? Tidak, Tuan Besar. Karena hidup dan kehidupan yang bersangkutanlah yang akan menjalani. Jika dia sudah menerima, maka saya sebagai orang tuanya wajib mendukung keputusannya itu. Bagus kalau begitu. Ternyata kau tidak mengecewakanku. Respon Tuan Birawa senang. Kau dengar itu, Dion? Baik Maya maupun si Tiger ini telah menerima keputusan kakek, dan itu tidak dipaksa. Tinggal bagaimana kau bersikap dan mengambil keputusan. Tapi kakek harap jangan sampai kau membuat kakek kecewa. Baiklah, kek. Kalau itu memang keputusan yang terbaik, Dion akan berusaha menjalaninya dengan baik. Karena keberadaan kakek jauh lebih penting dari ego Dion sendiri.
Bagus. 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 Itu baru cucu kakek. Sambut Tuan Birawa senang sambil menepuk-nepuk bahu Dion. Tapi bagaimana dengan? Ucap Dion menggantung dan terhenti ketika mendengar seseorang berbicara dari arah samping. Tuan muda jangan khawatir. Saya sudah mendengar semua pembicaraan kalian tadi. Dan saya sudah cukup mengerti posisi Tuan saat ini. Saya bisa mengalah atau mundur. Dan bersikap profesional. Karena bagaimanapun, Tuan muda punya hak untuk memilih. Ucap seseorang yang ternyata adalah Ivory. Bukan begitu maksudku Ivory. Kau dengarkan baik-baik. Dan jawab dengan jujur. Jangan beralasan apapun. Kalau mau bilang mau. Kalau tidak, ya bilang tidak. Jadi aku bisa mengambil keputusan nanti. Bantah Tuan Birawa tidak senang. Siap Tuan Besar. Jawab Ivory ketakutan. Maya adalah pilihanku. Dan kau adalah pilihan cucuku. Jadi sama-sama adil. Tidak ada satupun yang tersakiti. Kau paham maksudku? Paham Tuan Besar. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, kalian berdua adalah calon cucu menantuku. Jadi bersikaplah layaknya sebagai seorang calon menantu. Baik Tuan Besar. Jawab Maya dan Ivory serempak. Oke kalau begitu. Masalah sudah terselesaikan. Karena sudah waktunya untuk berkunjung. Ayo kita pergi ke pabrik baru milik Dion itu. Showroom mobil milik Victor Kota B. Ayah harus membalaskan dendamku. Masa anak ayah ditindas seperti ini ayah diam saja. Ucap Pram. Mempengaruhi ayahnya untuk menuruti kehendaknya. Plak. Dasar anak tidak berguna. Bisanya hanya membuat masalah saja. Kau tahu siapa si Erik itu? Ha. Bentak Victor marah. Memangnya dia siapa ayah? Tanya Pram penasaran sambil mengusap-usap pipinya yang barusan tadi ditampar oleh ayahnya itu. Dia komandan tim pengawal Tuan Birawa. Dan Tuan Muda Dion. Mengerti kau? Jawab ayahnya semakin marah. Pram tidak peduli ayah. Siapapun dia, Pram akan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Bantah Pram tidak mau tahu. Plak. Sekali lagi Victor menamparkan wajah anaknya keras-keras. Dia sungguh sangat kesal atas sikap anaknya yang keras kepala itu. Dasar budek telingamu. Jika kau masih nekat juga untuk membalas dendam, maka jangan salahkan ayah. Kalau seluruh perusahaan kita ini akan hancur gara-gara dendam gilamu itu. Hardik Victor dengan suara kuat. Maksud ayah bagaimana? Pram masih juga tidak mengerti bahaya yang akan dia dan keluarganya hadapi jika tetap nekat melaksanakan niatnya itu. Erik itu orang kuat. Apalagi sekarang dia telah menjadi pengawal Tuan Muda Dion. Orang yang tidak bisa disinggung oleh siapapun. Paham kau? Teriak ayahnya benar-benar kesal dengan sikap anaknya. Ternyata begitu. Baiklah ayah. Untuk saat ini Pram masih bisa menahan amarah itu. Tapi jika ada kesempatan, maka Pram akan beraksi. Ucapnya sambil tersenyum sinis. Terserah kau saja. Tapi jika terjadi sesuatu pada ayah, pada perusahaan kita, dan pada keluarga kita, maka kau orang pertama yang akan ayah salahkan. Ayah tenang saja. Pram akan bermain cantik.
Tidak akan ada yang menyadari kejadian itu. Sudahlah. Terserah kau saja. Ayah sudah mengingatkanmu. Ucap Victor kesal. Kemudian pergi meninggalkan Pram begitu saja. Sepeninggal ayahnya, Pram berucap sendiri. Kalian pikir akan bisa membohongiku? Erik, kau tunggulah waktunya. Aku Pram si Raja Tega, produk kebaikan negara lain, akan membuat perhitungan denganmu. Ancamnya penuh dendam. Kemudian mengambil handphonenya, dan menghubungi seseorang yang entah siapa. Sementara itu di villa milik Dion, Tuan Birawa, Tiger dan Dion sedang menaiki mobil mewah yang sama. Sedangkan Maya dan Ivory menaiki mobil yang berbeda, disopiri oleh seorang pengawal level menengah. Perlahan mobil yang dinaiki oleh mereka meninggalkan villa milik Dion, diiringi oleh 8 mobil mewah lainnya. Dalam rombongan itu juga terdapat Erik, komandan tim pengawal yang baru saja memenangkan seleksi babak keempat 2 hari yang lalu. Iron, Hans dan Robin tentu saja ada dalam iring-iringan mobil itu. Sementara Awan, Langit dan Burni ditugaskan menjaga villa milik Dion, didampingi oleh para pengawal elit dan menengah lainnya. Tidak sampai 1 jam, atau tepatnya 37 menit 49 detik, rombongan itu sudah memasuki pintu gerbang pabrik yang sudah selesai seluruhnya. Kedatangan rombongan mobil mewah itu tentu saja membuat para pekerja yang sedang bersiap staf ingin beristirahat minum menjadi kalang kabut, karena kedatangan mereka tidak diinformasikan terlebih dahulu. Manajer proyek yang menangani pembangunan pabrik tersebut menjadi ketakutan, karena tidak bisa menyambut tuan besar dan tuan muda sebagaimana mestinya. Tapi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Tuan Birawa dan Dion tidak mempermasalahkan semua itu. Dia hanya meminta kepada manajer proyek tersebut untuk mengantarkan mereka berkeliling pabrik dengan menggunakan kendaraan khusus yang ada di areal pabrik itu. Sementara Iron, Hans dan Robin beserta seluruh anak buahnya segera menyebar dan memposisikan diri di tempat-tempat strategis untuk memastikan bahwa lokasi yang akan dilalui oleh Tuan Birawa, Dion, Tiger, Ivory dan Maya aman. Dalam perjalanan peninjauan pabrik itu, tidak henti-hentinya Tiger menjadi terkagum-kagum karena ukuran pabrik yang sangat besar dan luas tersebut. Sangat luar biasa. Pabrik ini sangat besar sekali. Ucap Tiger tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ini belum seberapa paman. Paman harus melihat bagian lain. Ucap Dion menimpali kekaguman Tiger tersebut. Benarkah? Jawab Tiger tanpa sengaja. Bersambung ke episode 132. Menyesali tiada guna.